Saya akan tutup dengan satu kisah yang bagi saya ini luar biasa sekali. Belajar dari Simon Petrus. Simon Petrus dulunya adalah seorang nelayan. Tapi waktu dia jadi nelayan, dia sempat gagal. Semalam-malaman dia menangkap ikan dagiaga. Pada saat dia gagal, dia sedang basuh jalannya. Saudara, Yesus datang. Oh, dalam keadaan gagal malah diminta Tuhan, ya pinjam perahunya. Simon, pinjam perahumu, aku mau ngajar orang banyak. Hebatnya Simon Petrus, dia mau berikan perahunya, dipakai Tuhan untuk ngajar orang banyak. Dalam keadaan gagal loh saudara, dia tetap mau memberikan perahunya. Lalu Yesus ngajar di atas perahu. Simon mau berikan waktunya. Dia semalaman belum tidur, baru memperbaiki jalannya, belum pulang. Dia mau dengarkan, oh firman yang disampaikan oleh Yesus. Dia tunggu, dia tidak pulang tidur. Dia dengarkan, dia dengarkan. Sudah selesai, Yesus ngajar. Yesus ngajak Simon, minta Simon, ayo Simon, bawa perahu ini ke tempat yang dalam, tidak di pantai. Dia mau, ya Tuhan suruh bawa perahu ini sampai tempat yang dalam. Saudara, sampai di tempat yang dalam Tuhan perintahkan lagi, Simon sekarang tebarkan jala di sebelah kanan. Saudara, Simon berkata, guru semalam-malaman, itu bisa puluhan kali, bisa ratusan kali, aku tebar jala di sini. Di sini tidak ada ikan. Aku sudah semalam-malaman tebar terus, tidak ada ikan. Tapi karena engkau yang perintahkan, aku lakukan, aku tebar jala. Dan waktu dilakukan, mujizat terjadi. Banyak ikan ditangkap, sampai jala hampir koyak. Betul? Simon sampai merasa gak layak. Kami gak layak. Tapi dalam keadaan dia merasa gak layak, Tuhan malah berkata, Simon, engkau bukan hanya jadi penjala yang sukses. Aku mau pakai engkau jadi penjala manusia. Itu melayani. Betul? Singkat cerita, hanya Simon dimuridkan Yesus. Dipersiapkan untuk jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Saudara, betul saudara ya? Dimuridkan. Terus sampai saatnya Yesus ya mau menyerahkan semuanya. Yesus kumpulkan muridnya. Yesus berkata, aku anak manusia akan berikan diriku ditangkap, dihukum, disiksa, bahkan sampai mati, dikubur. Tapi 3 hari kemudian dibangkitkan. Saudara, Yesus berkata banyak, kamu akan goncang imanmu. Simon berkata apa? Orang lain goncang, aku tidak akan goncang. Betul? Orang lain meninggalkan kau, aku tidak akan meninggalkan kau. Tapi nyatanya, saat Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, Simon pun sama, goncang, takut. Dia menyangkal 3 kali. Dia tanya, ini murid, bukan. Ada anak kecil, gadis, bukan, aku tidak kenal dia. Dia nangis, dia pergi. Tapi hebatnya Yesus, setelah Yesus bangkit, Yesus cari murid-muridnya lagi. Dikumpulkan mereka di Danau Galilea. Dan waktu Yesus panggil mereka turun, mereka kaget. Yesus sudah menyediakan makan, roti dan ikan. Mereka tersentuh, mereka bukan dicela, kamu gak setia. Tapi malah diajak makan, dijamu, dilayani Yesus. Setelah makan, Yesus berkata apa? Simon, apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari. Simon berkata apa? Aku mengasihi. Tuhan berkata, gembalakanlah kawan dombaku. 3 kali. Kau mengasihi, tapi Tuhan kau tahu. Yesus berkata, gembalakan kawan dombaku. Dipulihkan Simon yang undur, Simon yang goncang imannya, yang undur. Saudara, dipanggil lagi, diajak lagi melayani, gembalakan kawan dombaku. Saya percaya Simon nangis, diberi kesempatan lagi, luar biasa, bahkan mau jadikan rasul. Lalu dia bangkit, dia terima pelayanan, dia melayani dengan sungguh-sungguh dan dipakai oleh Tuhan. Setelah itu dia sempat melayani sampai di Roma. Dia melayani, selamatkan jiwa, mengembangkan. Satu kali di Roma terjadi aniaya. Kaisar Nero menganiaya, menyiksa orang-orang percaya. Sampai orang ketakutan, termasuk Simon. Dia melarikan diri, dia tinggalkan Roma. Keluar dari Roma, tinggal, mau kembali ke Yerusalem. Waktu dia keluar kota menuju Yerusalem, lihat Yesus dari arah berlawan justru datang.
Simon berkata, guru mau kemana? Yesus berkata, aku mau ke Roma. Simon berkata, jangan guru, di sana ada aniaya. Aku aja lari kok. Guru jangan ke Roma. Yesus berkata apa? Justru karena engkau melarikan diri, kau tinggalkan domba-dombaku. Maka aku harus datang sendiri ke Roma. Aku harus memelihara dombaku. Aku harus jaga dombaku. Lalu Simon ingat waktu peristiwa di sana, gembalakan dombaku. Dia nangis, dia tersungkur, dia berkata, Yesus, guru, engkau tidak usah ke Roma, aku balik ke Roma. Lalu dia melayani, dan akhirnya banyak jiwa diselamatkan. Eropa dilanda, diselamatkan. Kalau saudara di sana sekarang ada Basil, gereja terbesar, Santo Petrus. Dia akhirnya dipakai luar biasa. Kenapa? Dia mau dipulihkan. Saat di Danau Galilea, dia sudah undur, dia kembali melayani. Saat aniaya besar, berat aniaya besar, dia mau tinggalkan. Akhirnya dia menyadari, dia kembali dalam pelayanan. Hari ini, siapa di antara saudara yang undur, tidak lagi mendekat pada Tuhan, tidak lagi ibadah dengan baik, panggilan Tuhan, ayo kembali. Terlebih lagi saudara yang undur dari pelayanan, firman Tuhan ini sedang bicara. Firman Tuhan ini sedang ngajak saudara, ayo kembali. Layani. Ada 5 hal yang luar biasa. Jangan sampai undur lagi. Belajar seperti Simon, yang akhirnya dia dipakai Tuhan luar biasa. Kita punya hutang yang tidak terbayarkan. Belajarlah mempersembahkan hidup kita. Untuk belajar minimal, belajar membalas kebaikan Tuhan. Makin mengasihi, sungguh-sungguh. Melayani, sungguh-sungguh.